Tapi itu budak yang Madura, dia digil sikit. Sebab kalau orang kerja bangunan, kita semua orang tahu bayar penat, bayar matahari. Bila dia mandi, tak boleh mandi lain orang warga kita. Bila dia masa untuk nak makan, kita punya warga tak boleh pergi masa dekat dia. Tingkan tibi saya baca tingkan bangla kan tak baca ting sedangkan bangla dua ke pecah-pecahkan dua juga remah. Terus betul kaki ya bangla. Meon kedulain na. Tekaria miot kake tekari bangla dua. Tak payahlah cari masalah, betul tak ya? Undang-undang penguatkuasaan dekat Malaysia ni tak macam negara Bangladesh dengan negara Indonesia korang. Agak ketat ya. Bila korang bergaduh, bila korang buat masalah, bila korang kena tangkap, korang juga yang akan susah kan? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para teman-temanku semua yang ada di Indonesia, di Malaysia, dan dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini guys? Semoga baik-baik saja. Oke guys, kembali lagi bersama saya Bang B di sini. Kali ini Bang B akan bereaction sebuah video yang terjadi di Malaysia. Iya guys, tentang apa itu? Tentang orang Indonesia yang dikeroyok ramai-ramai oleh warga Bangladesh yang ada di sana. Kronologinya seperti apa guys? Bang B di sini akan menjelaskan kepada kalian dari sisi Bangladesh dan juga dari sisi Indonesia, warga Indonesia itu sendiri guys. Tanpa mengompori ataupun membuat provokasi, Bang B akan menengahi masalah ini. Dan ini orang Malaysia sendiri telah memberikan pendapat untuk kalian dan nasihat untuk kalian yang ada di negeri Malaysia guys, seperti itu. Tanpa berlama-lama Bang B akan bereaction videonya, namun sebelum itu jangan lupa like, subscribe. Thank you guys. Apa kes warga Bangladesh dengan geng Madura? Aku ada tengok satu video baru-baru ni ya. Pergaduhan di antara warga Bangladesh dengan warga Indonesia dekat satu tapak projek. Seorang warga Indonesia dikeroyok ramai-ramai oleh warga Bangladesh. Kepada warga Bangladesh dengan warga Indonesia, korang dengarlah sini baik-baik, aku nak bagi nasihat. Korang datang kerja dekat Malaysia, kerjalah baik-baik. Korang datang daripada kampung kan, nak mencari rezeki, nak bekerja kan. Jadi bila dah bekerja, dah dapat kerja dekat dalam Malaysia ni, buatlah kerja elok-elok. Tak payahlah nak bergaduh, tak payahlah cari masalah, betul tak ya? Betul. Undang-undang penguatkuasaan dekat Malaysia ni tak macam negara Bangladesh dengan negara Indonesia korang. Agak ketat ya. Bila korang bergaduh, bila korang buat masalah, bila korang kena tangkap, korang juga yang akan susah kan? Korang datang dekat Malaysia ni, korang nak cari rezeki, korang nak kumpul duit, korang nak kumpul harta. Mungkin korang nak beli rumah, nak buat rumah, ya, nak beli tanah dekat kampung. Jadi bila dah kena tangkap atas alasan buat hal bergaduh dekat Malaysia, siapa yang susah? Korang juga, cita-cita hilang, habis. Angan-angan yang selama ni nak kumpul harta dekat kampung, habis. Dah jadi apa? Jadi banduan dekat Malaysia ni. Betul tak geng? Tak cukup lagi pada tu ya. Korang yang datang dari kampung tu ya, warga Bangladesh ataupun warga Indonesia, kemungkinan besar korang ada buat pinjaman berhutang, mungkin dengan ejen ataupun dengan bank. So korang bulan-bulan kena bayar hutang ya, kena selesaikan hutang kan, semata-mata nak masuk Malaysia, nak bekerja kan. Mungkin kena bayar kontrak ataupun permit ataupun visa, lebih kurang macam tu lah kan. Jadi bila dah dapat bekerja kat Malaysia ni kan, gaji pun dah cun, mungkin ada yang gaji 3,000, 4,000, 5,000. Kerjalah elok-elok, tak payahlah bergaduh, tak payahlah bermusuh-musuhan ya. Warga Malaysia, warga Indonesia, warga Bangladesh, kita sesama Muslim, tak perlulah bergaduh, kerjalah sama-sama.
Kita cari rezeki yang halal ya di bumi Allah. So tak payahlah nak bergaduh-gaduh, tak payahlah nak berdendam-dendam ya. Aku nak pesan ya kepada warga Indonesia. Selesaikanlah kes ni cara baik, tak payah nak berdendam-dendam ya. So, korang, aku harap video ni bermanfaat untuk korang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk abangku yang ada di Malaysia, ya, nasihat ini cukup membuat hati kita menjadi tenang. Dan abang ini adalah orang yang sangat bijak sekali. Bang B di sini cuma berharap untuk kedua negara, untuk yang membuat pergaduhan tersebut dari pihak Madura dan juga dari pihak Bangladesh itu sendiri. Guys, kalian tersentuh nggak guys dengan nasihat abang itu sendiri? Beliau mengatakan, carilah rezeki baik-baik di bumi Allah ini. Kalian Muslim sesama Muslim, so jangan ada pergaduhan guys. Jika kalian ada hati yang bersih, maka kalian akan luluh dengan nasihat itu tadi. Bumi Allah, beliau tidak menyebut tanah Malaysia. Bumi Allah guys. Beliau adalah orang yang bijak. Terima kasih untuk abangku yang telah memberikan pencerahan yang baik untuk kedua-dua belah pihak. Okey guys, untuk dari Bang B di sini, untuk warga Bangladesh dan juga warga Madura guys, kalian bekerjalah dengan baik. Jadi tidak ada gunanya untuk bergaduh. Sebelum Bang B teruskan, mari kita dengarkan dulu klarifikasi dari pihak Bangladesh dan juga dilanjutkan dengan pihak dari Madura itu sendiri. Okay guys. Lepas 2 hari saya buat satu video pasal warga Bangladesh dengan warga Indonesia gaduh. Baru semalam aku sudah tahu itu gaduh pasal apa. Kenapa jadi itu gaduh? Saya kawan kerja dekat situ. Semalam dia bagi tahu kenapa ini gaduh. Yang itu Buddha yang Madura dia lain sikit abang. Dalam dunia orang Bangladesh kah, Indonesia kah, India kah, Malaysia kah, mana-mana pun ada orang baik, ada orang buruk, ada orang jahat, mana pun ada. Tapi itu Buddha yang Madura dia digil sikit. Sebab kalau orang kerja bangunan, kita semua orang tahu bayar penat, bayar matahari. Bila dia mandi, tak boleh mandi lain orang warga kita. Bila dia masa untuk nak makan, kita punya warga tak boleh pergi masa dekat dia. Bila orang rehat, semua orang kumpul duduk bara-bara, dia pergi kacau. Tak boleh duduk, pergi jauh-jauh. Yang ini benda bukan 1-2 hari. Ini sudah lama dia buat macam tu. Lepas tu gaduh. Tapi aku minta tolong semua orang. Kalau boleh, jangan jadi gaduh lah. Sebab kita warga Bangladesh, kita sini datang cari rezeki saja. Nak diri sendiri. Kita datang sini pakai banyak duit. Dia orang datang sini banyak mudah, senang. Dia orang belakang tak ada fikir, kita belakang ada fikir. Kita ada tanggung jawab kita punya family, ayah, ibu, bini, anak, semua. Dia tak ada. Dia kalau ada fikir, dia takkan jadi gaduh. Dia boleh baik-baik sampai semua orang jadi kawan baik-baik. Itu yang masalah pasal gaduh. Aku minta tolong orang Bangladesh kah, orang Indonesia kah, orang Malaysia kah, siapa-siapa sini cari makan. Kita kalau boleh, jangan cari gaduh. Kita sama-sama agama, sama-sama cari rezeki, sama-sama cari makan. Jangan kita buat hal. Satu orang buat hal, nanti 10 orang kena susah.
Itu gaduh pasal 8 orang sudah kena tangkap. Tak tahu dia orang bila nak keluar. Dia ada family, ada anak bini semua. Aku minta tolong semua warga-warga jangan cari gaduh. Kita sama-sama tolong, sama-sama buat kerja, cari rezeki. Assalamualaikum. Jadi mereka itu mengatakan bahwa orang Indonesia itu, orang Madura tersebut, dia mengatakan bahwa dia sangat degil. Yang pertama itu. Yang kedua, jika dia dekat-dekat dengan warga Bangladesh, dia tak mau. Jadi kalau masak itu dia nggak mau bercampur aduk seperti itulah guys. Jadi istilahnya itu warga Bangladesh di situ tidak boleh dekat-dekat dengan dia. Itu adalah klarifikasi yang dijelaskan oleh buyer tersebut dari Bangladesh itu sendiri guys. So guys, kalau menurut saya sih yang beliau katakan itu ada benarnya juga guys. Kenapa? Mereka datang ke Malaysia itu hanya untuk mencari rezeki dan jangan berbuat kegaduhan di sana guys. Untuk kamu yang merantau dimanapun kalian berada, kalian tidak membawa nama suku ataupun ras kalian dari apa, tapi kalian membawa nama kalian. Yang dari Bangladesh membawa nama Bangladesh, yang dari Indonesia membawa nama Indonesia, bukan membawa nama suku. Ya, catat itu guys. Ya, kita dengarkan untuk klarifikasi dari pihak Madura dengan bahasa Madura. Namun Bang B di sini mengerti bahasa Madura. Oke, lanjut guys. Cak nyari kapalan Bangla kan. Kapalan Bangla dia beri pucung bos mereka malam aja. Oh iya, ya oke ya. Oke. Berpon le de iya. Tingkan TV saya baca, tingkan Bangla kan tak baca, sedangkan Bangla dua, pecah-pecahkan dua juga remah. Terus betul kaki ya Bangla. Meon kelulaina. Tekaria. Meon kaki tekari Bangla dua, keti Bangla dua alaben. Maksudnya tokat di lokal lunar video rekan budi apa ya ada ruah? Arwah ibu deh. Pertama dia Bangla bising. Saya pertama bising, ketik kebela bireng Madura. Terus alaben pas pecah deh. Anu Bangla dia kedua. Terus mari dia pas terus Bangla lan mandere ruah ngejar seorang itu. Siapa sih Bengal entar teritanda sejaring setia bisa iya getar wah. Iya wal polis. Mon malam bisa entar, mon kapalan na dia si entar malam ipucung. Deti may tak simpang siur TikTok atau di ruang. Bapak keterangan kejadian, dari kemarin situasi senyaman kemarin lah. Jelas betan. Terus akin sarin setaurin terus akin. Kausaan mo teretan, mon secara dari belisen dia kalau ke malam kita ngaki be tak usah simpang siur yan le nyama matur dua tak dia nang de iru. Mun sa asli sa nyala pertama ring matura mapecah kita Bangla dua. Ada video na yun. Kita tengok noro Facebook apaan lah. Oke guys, itu adalah penjelasan dari pihak Madura itu sendiri dengan memakai bahasa Madura. Yang Bang B akan jelaskan untuk kalian, ini adalah poin intinya. Pertama-tama itu mereka mencari kepala kerja dari pihak Bangladesh itu yang ada di Puchong untuk menjelaskan dan menanyai apa kronologinya. Namun guys, yang membuat salah yang pertama itu adalah orang Madura itu sendiri. Karena orang Madura itu begini guys, orang Madura itu menegur Bangladesh yang membuat keributan bising di situ. Jadi ya istilahnya tuh gini guys, hey kau jangan bising, gitu. Jadi mereka itu mungkin agak kesal dan marah. Dan orang Madura itu sendiri memukul kepala Bangladesh itu sendiri guys. Orang Madura itu memukul kepalanya, pam, keluarlah manuk di situ guys ya. Jadi seperti itu guys.
Poin intinya guys, jadi Madura itu telah memukul duluan sebelum kejadian pengeroyokan seperti itu, karena si Bangladesh itu 2 orang sudah terkapar karena luka di kepalanya. Jadi seperti itu. Dan untuk yang terakhir beliau memesan tuh jangan merapatkan sesuatu yang penting di media sosial karena ini menyangkut dari kelompok Madura itu sendiri, jadi agar tidak terjadi simpang siur dan informasi yang salah seperti itu. Kalau dari pihak Madura itu jangan sampai ada balasan karena itu di negara orang. Betul sekali guys, seperti itu. Di negara Malaysia seperti itu. Kalian kalau bergaduh di Malaysia, maka yang akan kena bukan kalian, suku apapun itu, entah Jawa, Sunda, Flores, Aceh, apalagi Madura seperti itu. Kalian membawa nama Indonesia yang tidak tahu apa-apa, maka mereka akan juga kena. Guys, untuk kalian yang merantau dimanapun kalian berada, entah itu di Jepang, di Korea, di Singapura, dimanapun kalian berada, so hati-hatilah dalam bekerja, jaga sikap, kesopanan, dan juga nama baik Indonesia. Poinnya, Bang B menjelaskan seperti itu. Dari pihak Bangladesh mengatakan bahwa si Indonesia, si Madura tersebut tidak suka kepada orang Bangladesh jika dekat-dekat dengannya. Dan dari pihak Madura itu sendiri yang membuat memukul pertama itu menjadikan terkaparnya 2 orang itu adalah orang Madura tersebut. Jadi memukul kepala orang Bangladesh itu sendiri guys, seperti itu. Itu di video adalah kejadian yang kedua. Yang pertama itu tidak dijelaskan, namun videonya dia dikatakan ada di platform sebelah seperti itu guys. Untuk kalian ya guys ya, damai-damailah dimanapun kalian berada, junjunglah tinggi dimanapun kalian berpijak, walaupun itu di bumi Allah, tapi ini di negara orang ya guys ya. Hormati tuan rumah, jagalah adab kalian, sopan kalian, janganlah membuat kegaduhan. Terima kasih guys. Dari Bang B di sini, Bang B ucapkan terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berjumpa di next video. Bye bye guys.